Ocimum basilisum yang dikenal sebagai basil atau kemangi merupakan tumbuhan herba aromatik dari famili Lamiaceae yang memiliki nilai penting sebagai tanaman kuliner, obat, dan penghasil minyak atsiri. Spesies ini banyak dibudidayakan karena karakter morfologi yang khas serta kandungan senyawa aktif yang bermanfaat. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai tumbuhan kemangi atau Ocimum basilisum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayasa Kabila Ramazani Indrayana dengan NPM 1404-1024-0110. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai tumbuhan kemangi atau Ocimum basilisum yang meliputi karakter umum dan karakter khusus, klasifikasi sistem APG, distribusi, dan faktor lingkungan yang berpengaruh serta pemanfaatannya. Baik, pada slide pertama saya akan menjelaskan mengenai karakter umumnya. Ocimum basilisum ini termasuk ketumbuhan berhabitus herba dengan batangnya itu kuadrangular, yang merupakan ciri khas dari famili Lamiaceae. Untuk bunganya dia zygomorph, mahkotanya juga berbentuk tabung serta bilabiate, dan perbungaannya tersusun dalam bentuk terminal. Lalu daunnya juga tersusun berhadapan atau opposite, serta dia mengandung kelenjar minyak atsiri yang menghasilkan aroma khas dan juga berperan untuk perlindungan dan pemanfaatan sebagai bahan obat serta bumbu. Lalu untuk buahnya dia berupa nutlet kecil berjumlah 4. Daunnya juga mengandung metabolit sekunder seperti flavonoid, terpenoid, dan senyawa fenolik yang berfungsi sebagai pertahanan terhadap serangan patogen dan herbivora. Untuk selanjutnya itu ada karakter khususnya. Ocimum basilisum merupakan tumbuhan herba menahun berukuran kecil dengan batang yang tegak, bersegi 4 serta bercabangnya itu sangat banyak. Untuk tingginya berkisar 52-74 cm dengan jumlah cabangnya yang tinggi, menunjukkan pola pertumbuhan kompak dan rimbun yang khas pada spesies ini. Untuk daunnya dia berbentuk ovate lanceolate dengan ujungnya acuminate. Tepi daunnya itu bergerigi halus hingga hampir rata, warnanya hijau muda dan tersusun berhadapan secara dekusate. Untuk permukaannya juga dia relatif gundul dan memiliki kelenjar multiseluler penghasil minyak atsiri yang menjadi ciri penting dari Ocimum basilisum. Lalu selanjutnya bunganya juga tersusun dalam vertisilaster dengan 3-6 bunga per nodus, warnanya putih keunguan, hermafrodit, dan bersimetri bilateral. Untuk mahkotanya dia bilabiate juga dengan 4 benang sari serta 1 stamen posterior yang tidak berkembang, sehingga dia menjadi ciri khas pembeda antara Ocimum basilisum dari beberapa spesies Ocimum lainnya. Buahnya bertipe schizocarp berupa 4 nutlet kecil berwarna coklat kehitaman hingga hitam saat masak. Bentuknya elipsoid. Untuk setiap nutlet mengandung 1 biji dengan permukaan yang halus dan bobot 1000 biji itu sekitar kurang lebih 1 gram yang merupakan karakter kuantitatif yang sering digunakan dalam identifikasi spesies ini. Untuk klasifikasi sistem APG dari tumbuhan ini, Ocimum basilisum termasuk ke kingdom Plantae dengan clade-nya itu Angiospermae, Eudicots, dan Asterids. Ordonya termasuk ke dalam Lamiales, familinya Lamiaceae, genusnya Ocimum, dan spesiesnya Ocimum basilisum. Lalu untuk distribusinya, Ocimum basilisum berasal dari wilayah tropis, terutama Afrika, India, dan Asia. Spesies ini tumbuh secara alami di wilayah-wilayah tersebut. Secara spesifik banyak dibudidayakan di Afrika Utara, Eropa, dan Asia Barat Daya. Untuk habitatnya meliputi tanah terpelihara, tanah gembur, tanah rawan banjir, dan lahan yang berumput. Lalu untuk faktor lingkungan yang berpengaruh, Ocimum basilisum adaptif terhadap kondisi tanah yang lembab hingga cukup basah. Selain itu, tanaman ini membutuhkan ketersediaan air yang memadai. Sebagai tumbuhan yang berasal dari wilayah tropis, pertumbuhannya dipengaruhi oleh suhu yang hangat, intensitas cahaya yang tinggi, serta kelembapan udara yang cukup tinggi. Untuk pemanfaatannya, Ocimum basilisum dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional karena kandungan minyak atsiri dan senyawa bioaktif. Tanamannya membantu meredakan gangguan pencernaan seperti perut kembung dan mual, serta memiliki aktivitas sebagai antimikroba dan antiinflamasi. Daunnya digunakan sebagai bumbu dan lalapan karena aromanya yang khas. Kandungan minyak atsiri memberikan rasa dan aroma yang dapat meningkatkan cita rasa makanan.
Untuk minyak atsiri dari Osimum basilisum juga dimanfaatkan dalam bidang farmasi dan industri herbal. Senyawa aktif di dalamnya berpotensi digunakan sebagai bahan baku obat tradisional dan produk kesehatan. Nah, karena aromanya yang kuat dan kandungan senyawa metabolit sekundernya, Osimum basilisum juga dimanfaatkan dalam aromaterapi dan perawatan tradisional untuk memberikan efek yang menyegarkan dan menenangkan. Kesimpulannya, Osimum basilisum merupakan tumbuhan herba aromatik dari famili Lamiaceae, yang karakter umumnya itu berupa batang bersegi 4, daunnya berhadapan beraroma, bunga berbibir 2, dan buahnya berupa 4 nutlet. Sedangkan karakter khususnya tampak pada habitusnya yang bercabang banyak, morfologi daun dan bunga yang khas, dan karakter kuantitatif biji yang digunakan dalam identifikasi. Berdasarkan sistem klasifikasi APG, Osimum basilisum ini termasuk ke kelompok Angiospermae, Eudicots, dan Asterids dalam ordo Lamiales. Nah, karena spesies ini berasal dari wilayah tropis, sehingga dia tumbuh baik pada lingkungan dengan iklim yang hangat, cahaya cukup, tanah gembur, serta ketersediaan air yang cukup. Selain itu, Osimum basilisum dimanfaatkan sebagai bahan pangan, tanaman obat, dan penghasil minyak atsiri yang bernilai bagi kesehatan dan kehidupan sehari-hari. Berikut merupakan daftar pustaka. Sekian penjelasan saya mengenai Osimum basilisum. Mohon maaf bila mana ada kesalahan atau kekurangan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.